Saya akan mengajak ibu bapak saudara sekalian untuk memahami arti kebangkitan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan kitab suci tentang kebangkitan Yesus, ya, seperti di dalam kitab suci. Kebangkitan Yesus dalam kitab suci, ya. Sebagian orang Kristiani kerap memberi makna yang kurang tepat akan arti kebangkitan. Ya, sebagian orang Kristiani kerap memberi makna. Kebangkitan kerap dibayangkan, next, ya, secara fisik. Orang yang mati hidup lagi, bangun lagi, rohnya bergentayangan di mana-mana. Tapi sebenarnya bagaimana sih kebangkitan Tuhan Yesus menurut kitab suci? Next. Maka ada beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, pengalaman kebangkitan Tuhan Yesus dalam kitab suci adalah pengalaman para murid. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Yang kedua, kalau kita mendengarkan Injil dari hari Minggu Paskah, di sana juga didapati makam kosong. Apakah makam kosong adalah bukti kebangkitan Tuhan Yesus? Next. Kalau demikian, di manakah kisah terkait kebangkitan Yesus di dalam Injil? Ibu, bapak, saudara, kisah kebangkitan Yesus ditemukan dalam semua Injil. Ada di dalam Injil Markus, ya, di sana tampak kisah penampakan. Ada di dalam Injil Matius, ya, di sana ditemukan ada 2 kisah penampakan. Next. Ada di dalam Injil Lukas, ya. Di sana ada kisah penampakan, perutusan, dan kenaikan. Dan yang keempat ada dalam Injil Yohanes, ya. Gambar di sebelah itu adalah gambar keempat pengarang Injil, ya. Keempat pengarang Injil seperti yang ada di altar gereja Satora kita, ya. Yaitu ada Matius, ada Lukas, ada Markus, dan ada Yohanes. Next. Saya mau mengajak ibu bapak saudara sekalian melihat bagaimana kebangkitan tanpa kisah penampakan di dalam Markus. Mari kita lihat, kita baca di bab 16 ayat 4, ya, Markus 16 ayat 4 dan 5 yang tertulis miring. Saya bacakan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 16 ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Dan di sini terlihat mereka sangat terkejut. Ayat 16 ayat bab 16 ayat 6. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat 7. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakannya kepada kamu. Ya, di Galilea. Lihat, di sana ada kebangkitan. Nah, kita juga lihat ada kisah penampakan di ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Lihat, ada kata menampakkan, ya, ada penampakan di sana. Ayat 11. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. 12. Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar ke kota. Kita menyebutnya 2 murid dan ke Emmaus itu, ya. Jadi lihat ada kisah penampakan. Ayat 14, next. Akhirnya ia menampakkan diri, lihat ada kata penampakan lagi kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, ya. Lalu juga ada kisah perutusan ayat 15 yang pakai warna hijau. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya. Ibu, bapak, saudara sekalian, kita masih melihat lagi peristiwa terangkat ke surga ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Dan masih ada perutusan ayat 20.
Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Next. Nah, sekarang kita mau melihat dalam Injil Matius. Matius bab 28 ayat 1 sampai 20. Saya baca saja yang huruf berwarna kuning italics ya. Maria Magdalena, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Di situ Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus setelah hari Sabat lewat. Ya. Next. Nah, lalu bertemu dengan seseorang ya berjubah putih ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ada kata telah bangkit. Nah, sekarang kita lompat ke ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ayat 10. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Next. Nah, kita lihat juga bahwa ada yang berwarna hijau di sini ayat 13. Rupanya kebangkitan Tuhan Yesus juga membawa dampak. Dampaknya politis. Karena apa? Karena Yesus ini dianggap musuh kaisar. Karena musuh kaisar dia punya pengikut yang banyak. Karena pengikutnya banyak maka jenazahnya harus diamankan. Supaya tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan perpecahan karena pengikutnya masih banyak. Sehingga dibuat alibi. Ayat 13, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya. Dan serdadu-serdadu itu mau kong kali kong ya. Dengan siapa? Dengan para tua-tua Yahudi ya. Oke, next. Kita lihat ayat 17 ya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi beberapa orang itu ragu-ragu itu apakah Yesus atau tidak, bukankah Yesus sudah mati. Maka Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, oke, next. Kita lihat Injil yang lain. Tadi Injil Matius, sekarang Injil Lukas. Di sana juga ditemukan kebangkitan. Ya, Lukas bab 24. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi dua orang itu yang ada di kuburan itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." Next. Ya. Oke, jadi ada kebangkitan. Ya. Tetapi sungguh pun demikian para murid masih ragu, masih belum percaya. Yang pertama menjadi saksi kebangkitan dan langsung percaya adalah Maria Magdalena serta para perempuan yang lain. Kita lihat misalnya ayat 12, bagaimana Petrus bangun, cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Petrus pun masih ragu-ragu apakah Yesus bangkit atau tidak, meskipun udah jelas
Di dalam kubur itu hanya ada kain kafan saja. Next. Nah, ada juga dua murid Yesus yang pulang kampung Emmaus, ya. Dalam perjalanan mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ayat 15. Datanglah Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, dua murid Emmaus ini bercerita banyak tentang siapa itu Yesus. Mereka tidak tahu bahwa Yesus ada bersama dengan mereka saat itu. Ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ya. Lalu mereka pun berdiskusi sampai Yesus menunjukkan dirinya melalui Ekaristi. Kita lihat ayat 23. Ya. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ya, lihat di sini kebangkitan ditunjukkan dengan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ya. Next, ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka, ya, dua murid dari Emmaus itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, mengenal Yesus. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka, ya. Lihat betapa Yesus bukan hanya bangkit tapi juga menampakkan diri kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ayat 34. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Jadi masih ada kasak kusuk di antara 11 murid itu, ya. Sedangkan Maria Magdalena sudah jelas menerima Yesus itu bangkit. Tetapi yang 11 itu masih kasak kusuk. Bener loh, Tuhan kita udah bangkit. Dia menampakkan diri kepada Simon. Coba kita lihat ayat 36. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Padahal itu Yesus. Ya, oke, next. Lalu Yesus juga menunjukkan dirinya kepada seorang murid bernama Rasul Thomas, ya. Rasul Thomas. Thomas yang disebut Didimus itu. Nah. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian yang melihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, lalu yang lainnya, ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, saya mau menunjukkan ayat-ayat ini karena saya mau mengatakan bahwa para murid sebetulnya masih ragu-ragu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Maka kisahnya macam-macam. Ada Yesus menampakkan diri kepada dua orang di Emmaus, kepada Thomas Rasul, kepada Petrus, dan banyak lagi yang lain, ya. Next. Kita sekarang lihat dari Injil yang lain, dari Yohanes 21. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan menampakkan diri kepada sebagai berikut. Nah, di situ ada diskusi yang menarik antara Yesus dengan Petrus. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Ya.
Lihat betapa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para murid ya. Karena murid-murid ini seperti anak ayam kehilangan induknya. Ketika Tuhan Yesus wafat, mereka ada yang ragu-ragu, mereka masih sedih, mereka masih kecewa, mereka masih dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi, oleh serdadu-serdadu Romawi. Mereka berdoa di rumah-rumah dengan pintu tertutup. Jadi keraguannya itu luar biasa. Kita lihat ayat 12. Next. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, ini yang tertulis dalam Injil Yohanes. Nah, ibu bapak saudara sekalian, ada kisah yang beragam ya. Sekarang saya mau menarik kesimpulan tentang makna kisah. Kisah-kisah kebangkitan, kisah-kisah penampakan ya. Pertama, kisah itu beragam, tidak ada yang sama. Yesus menampakkan diri kepada seorang murid, kepada 2 murid di Emmaus, kepada 11 murid di pinggir pantai, kepada 11 murid ketika sedang berdoa di dalam rumah. Tetapi keberagaman itu mencerminkan bahwa kisah itu bukan berasal dari tahap awal. Ada unsur yang konstan, yaitu makam kosong. Ini amat jelas dalam Matius. Kisah makam kosong versi Matius merupakan apologi pada orang Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan. Ya, Injil Matius mau mengajarkan orang-orang Yahudi supaya percaya kebangkitan Yesus. Markus dan Yohanes mempunyai tradisi yang berbeda. Dengan demikian, tradisi yang mengisahkan makam kosong sangat kuat. Ya, di 1 Korintus 15 juga tidak berbicara soal makam kosong walaupun kerap dijadikan referensi. Makam kosong baru dikenal dan dirumuskan kemudian. Ya. Next, kita melihat misalnya dari Matius 27. Ya. Ini saya mau menekankan bahwa di Matius 27 ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu menjadi suatu isu secara politis khususnya bagi Pilatus. Ya. Kita lihat 27 ayat 65. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bayangkan ya, itu dijaga karena takut itu dicuri. Ya, dan di sana ada persekongkolan ayat 12. Tua-tua Yahudi itu mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, tenang saja. Kami akan berbicara sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Ya, ini dampak-dampak politisnya ya. Kisah-kisah kebangkitan juga ditulis di dalam surat-surat Rasul Paulus, misalnya di 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya, dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, lalu dalam kisah juga ditulis bagaimana ada kebangkitan. Ayat 30 misalnya, kisah 13. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Next. Nah, kalau demikian kesimpulannya tentang makna kebangkitan apa? Pertama, rupanya
Tidak ada satupun orang yang melihat Kristus bangkit. Dalam Kisah 1:22 cuma disebutkan syarat menjadi saksi, yaitu mereka yang datang berkumpul bersama kami. Tidak disebut yang menyaksikan, yang melihat dengan mata kepala sendiri tentang kebangkitan. Ya. Kedua, bangkit tidak sama dengan hidup kembali seperti kisah Lazarus dalam Yohanes 11. Ada salah kaprah. Sesudah bangkit, Yesus masih 40 hari tinggal. Yang benar, dalam jangka 40 hari, Yesus tiap-tiap kali masih menampakkan diri. Yang ketiga, bangkit berarti masuk dalam kemuliaan. Dan dari kemuliaan itu ia menampakkan diri dalam rupa lain. Sehingga dalam penampakan, Yesus tidak mudah dikenali lagi. Next. Kita lihat dari Yohanes bab 11, ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Ya. Ini kisah Lazarus. Ya, bangkit itu tidak sama dengan kisah hidup Lazarus, ya. Juga Markus 16. Sesudah itu ia menampakkan diri ke dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Jadi kebangkitan itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Raganya sudah sedikit berbeda ya. Kalau ketika masih hidup di dunia ya tangannya tidak ada luka-luka. Nah, mungkin sekarang wajah yang lain itu ada luka-luka gitu ya. Lalu apa artinya? Pertama, pengalaman bahwa Kristus hidup dialami oleh para rasul. Ini pengalaman sejarah, pengalaman historis dan eksistensial yang tidak dapat disangkal. Karena yang mengalami orang Yahudi Palestina, maka mereka merumuskan pengalaman itu dalam konsep Yahudi. Salah satu konsepnya adalah konsep kebangkitan. Kedua, antropologi Yahudi itu integral. Kebangkitan artinya kebangkitan badan dan jiwa. Tidak hanya jiwa saja. Maka kalau bicara kebangkitan harus juga bicara kebangkitan badan. 3. Dalam arti itu kebangkitan termasuk pengakuan dasar iman. Next, kebangkitan dan penampakan. Ada bahasa Yunani opte yang diterjemahkan sebagai kata penampakan. Ya, istilah yang dipakai sebenarnya mau menyatakan bahwa Yesus itu hidup. Opte dalam Lukas 24 dan Kisah 9 artinya menjadi kelihatan atau diperlihatkan kepada. Di sini yang penting bukan saya yang melihat, tetapi yang memperlihatkan diri yang penting. Ya. Contoh kata opte ditemukan di Lukas 24. Ya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya. Menampakkan diri, yaitu opte. Di Kisah 9, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Terjemahan Indonesia untuk opte menggunakan kata-kata dalam Kejadian 12. Artinya, realitas dunia yang menjadi kelihatan. 2, tak pernah dibicarakan bagaimana cara kelihatannya. 3, prakarsa ada pada pihak yang memperlihatkan diri. Jadi penampakan mau mengatakan bahwa Yesus itu hidup. Ya, Yesus itu hidup. Ya, Kejadian 12 misalnya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, ini untuk menunjukkan opte. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, apa arti kisah penampakan? Kisah 10. Teks ini merupakan penafsiran yang sempit, yang lebih tepat bukan menampakkan diri tapi menjadi nyata. Penampakan hanya kepada saksi, tidak kepada seluruh bangsa. Yesus bukan objek yang dilihat mata biasa, tapi dialami oleh para saksi dengan mata iman. Contoh Kisah 10:40.
Yesus dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, ya, opte. Juga dalam Galatia 1, ya, kita temukan itu peristiwa di Damsyik. Next. Ya. Ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Ya, ini kata opte masih ditemukan. Di Kisah 9 juga, ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, ya? Kita lihat sekarang peristiwa makam kosong. Secara historis, di dekat Yerusalem ada makam yang dikatakan makam Yesus. Dan tempat itu dijadikan tempat ziarah. Dari situ berkembang kisah sengsara. Ada soal tentang kebangkitan. Yesus dicuri. Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Yang dibunuh Simon Kirene. Karena itu Yohanes tidak menyebut peranan Simon Kirene dalam kisah sengsara. Yohanes mau melawan ajaran sesat itu. Next, makam kosong tidak membuktikan Yesus bangkit. Tetapi makam kosong juga tidak menimbulkan iman. Ada malaikat penafsir yang membuat arti makam kosong menjadi jelas. Malaikat itu hanya mengulangi apa yang disabdakan Yesus. Jadi, makam kosong baru bermakna jika orang percaya pada kebangkitannya. Ya, dalam Matius 28 misalnya, kamu harus mengatakan murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, ini tadi sudah kita bahas, ya. Oke. Nah, sekarang saya mau melihat Ibu Bapak melihat relevansi makna kebangkitan saat ini. Dengan kematiannya bagi kebanyakan orang Yahudi pada zamannya, Yesus dianggap gagal, sia-sia, dan seluruh karyanya seolah musnah seiring dengan kematiannya. Dengan kematiannya, seolah-olah Yesus tidak pernah diperhitungkan lagi. Next. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran tersebut. Kebangkitan Yesus membuat kehadiran Yesus tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ia hadir di mana-mana dalam hati semua muridnya. Kehadirannya mampu mempengaruhi hati manusia, menjadi semangat, inspirasi hidup bagi banyak orang. Kebangkitan Yesus adalah permulaan dari corak kehidupan baru dan permulaan kehidupan yang lebih mulia. Dan Yesus sendiri menjadi ciptaan baru yang datang dari Allah. Tapi sayangnya, kehadiran Yesus yang bangkit sering sulit ditangkap oleh pikiran manusia, seperti yang dialami dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Banyak orang memahami kematian hanya sebatas kematian fisik. Orang yang mati diartikan sebagai orang yang tidak bernafas lagi, tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa beraktivitas lagi. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa menemukan orang yang mati sekalipun dia masih hidup. Orang yang mati punya ciri-ciri. Orang ini tidak diperhitungkan oleh sesamanya. Orang ini sudah putus harapan. Orang ini tidak mampu memperbaiki hidup. Sedangkan orang yang hidup atau orang yang bangkit adalah orang yang diperhitungkan. Orang yang kehadirannya dinantikan. Orang yang kedatangannya membawa pembaruan bagi sesamanya. Nah, bagaimana dengan liturgi kebangkitan Yesus? Dalam liturgi kebangkitan, Yesus menjadi nyata dalam Ekaristi Paskah Vigili, upacara cahaya atau liturgi Lucemario. Kebangkitan Yesus dilambangkan dengan lilin Paskah yang menyala di tengah kegelapan. Dalam liturgi baptis, dalam upacara baptisan dan juga pembaharuan janji baptis, kebangkitan Yesus juga membaharui sikap dan cara hidup pengikutnya. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, kebangkitan Yesus dalam kitab suci sungguh memberi peneguhan dan kekuatan kepada umat Kristiani agar tetap berpengharapan bahwa masa sulit dapat dilalui bersama seperti janjinya kepada para murid. Aku akan menyertai engkau selalu sampai akhir zaman. Ya. Kebangkitan memberi pengharapan kepada kita agar tetap bertekun melalui masa sulit pandemi COVID-19. Haleluya.
God bless all. Tuhan memberkati. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Amin. Romo. Terima kasih Romo Danto.